Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Rizan Link. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial jedak-jeduk Alik Motion yang dimana hasilnya seperti di video awal tadi. Lanjut saja ke tutorialnya. Sesudah kalian membuka Alik Motionnya, kita tinggal klik plus di tengah sini dan lalu kita pilih 9:16, resolusi 1080 dan frame rate 30 fps, lalu buat project. Setelah kita masuk ke project barunya, kita tambahkan yang namanya sound yang sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah, sesudah kita menambahkan sound dan detik beatnya yang sudah saya sediakan di deskripsi video, kita pergi ke awal, lalu kita tambahkan foto yang mau kita edit. Contoh fotonya saya akan menggunakan foto yang seperti ini. Lalu kita panjangin foto yang di bagian sini di detik 0922, kita panjangin, kita kembali dan masuk ke detik 0722, kita klik masuk ke movement transform, kita pilih ikonnya yang nomor 3, tambahkan keyframe di bagian sini dan tambahkan keyframe lagi di detik bit 0922, tambahkan keyframe, lalu kita pergi di tengah-tengah sini, kita tambahkan keyframe, lalu kita zoom fotonya kira-kira 1480-an, masuk ke tengah-tengah sini, tambahkan kurvanya nomor 3, lalu kita atur seperti ini, masuk ke tengah-tengah sini, kurvanya nomor 2, kita tarik seperti ini, lalu kita kembali dan kembali. Setelah itu kita tambahkan foto di detik bit 0922, kita tambahkan foto yang mau kita edit. Contoh fotonya saya akan menggunakan foto seperti ini. Setelah itu kita panjangin foto yang ini ke detik 1310, kita panjangin, masuk ke movement transform, pilih icon yang nomor 2. Di icon yang nomor 2 kita tambahkan keyframe di tengah-tengah sini, tambahkan keyframe dan tambahkan keyframe lagi di detik 11:09, tambahkan keyframe, kita ubah menjadi -10, lalu kita tambahkan keyframe lagi di detik 11:24, lalu kita ubah menjadi 0, masuk ke tengah-tengah bagian sini, kita tambahkan keyframe, ubah menjadi 10 dan masuk ke tengah-tengah bagian sini, tambahkan keyframe, lalu kita ubah menjadi -10 derajat dan kita kita panjangin foto yang di bagian sini ke detik 13:24, kurang panjang, sorry. Nah, bentar cuy. Nah, kita tambahkan keyframe di detik bit di bagian sini, di tengah-tengah sini, lalu kita tambahkan keyframe, ubah menjadi 0, dan lalu kita pergi ke tengah-tengah sini. Di bagian tengah-tengah sini kita kasih kurvanya yang nomor 4. Di bagian sini kita kasih kurvanya nomor 4, bagian sini kita kasih kurvanya nomor 4, di bagian sini kurva nomor 4, bagian sini kurva nomor 4. Jadi kurvanya pakai kurva nomor 4 semua. Lalu kita kembali dan masuk ke bagian icon nomor 3 atau bagian zooming. Setelah itu kita tambahkan keyframe di ujung foto sini di detik 0922 dan tambahkan keyframe lagi di tengah-tengah detik bit ini. Di tengah-tengah sini kita tambahkan keyframe, lalu kita pergi ke keyframe yang awal, kita zoom fotonya sampai kira-kira 1480-an, masuk ke tengah-tengah bit bagian sini, tambahkan keyframe, lalu kita tambahkan keyframe, lalu kita zoom, zoom sekitar 1800-an, dan lalu kita masuk ke detik 11
24, tambahkan keyframe dan ubah menjadi 1080. Masuk ke bagian detik 12:17, kita tambahkan keyframe, kita zoom sedikit kira-kira sampai ke 1400, kira-kira sampai ke 1500. Nah, lalu kita masuk ke detik bit selanjutnya, tambahkan keyframe, kita zoom fotonya sampai 1900-an, dan masuk ke bagian detik bit selanjutnya, tambahkan keyframe, lalu kita perkecil fotonya sampai ke ukuran 280. Masuk ke detik bit selanjutnya, kita zoom sampai ke ukuran 1800, dan masuk ke detik bit selanjutnya, kita kasih keyframe, kita perkecil fotonya sampai ke 1080, dan masuk kembali ke pertengahan keyframe yang awal sini, kita tambahkan kurvanya yang nomor 3, dan masuk ke tengah-tengah bagian sini dan masuk ke bagian tengah-tengah sini kurvanya yang nomor 4. Masuk ke tengah-tengah selanjutnya, jangan diapa-apain kurvanya, dan masuk ke tengah-tengah selanjutnya, biarin kurvanya seperti ini, dan masuk ke kurva yang bagian sini. Di tengah-tengah sini kalian pilih kurva yang nomor 2, lalu kita aktifkan overshoot. Di bagian kurva yang ini kita atur kurvanya seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini kurvanya, lalu kita salin kurva, tempel kurva di bagian sini, tempel kurva di bagian sini, dan tempel kurva di bagian sini. Masuk ke bagian sini. Nah, di sini kan masuk ke bagian aktifkan overshoot. Kita klik titik 3 di bagian sini, nonaktifkan overshoot. Jadi yang kurva overshootnya cuma di bagian sini dan sini. Lalu kita kembali dan kembali. Setelah itu kita tambahkan foto yang mau kita edit di detik bit 13:25. Tambahkan foto yang mau kita edit. Contoh fotonya saya akan menggunakan foto seperti ini. Lalu kita masuk ke foto yang ini, lalu kita panjangin ke detik 17:27, kita panjangin. Masuk ke movement transform, masuk ke icon yang nomor 2. Di icon nomor 2 kita tambahkan keyframe di detik bit 13:25, dan tambahkan keyframe lagi di tengah-tengah sini. Di tengah-tengah sini kita tambahin keyframe, lalu kita ubah menjadi minus 10 derajat, dan masuk ke detik bit ke detik tengah-tengah sini, kita tambahkan keyframe, lalu kita ubah menjadi 10 derajat, tambahkan keyframe di detik bit 15:26, kita tambahkan keyframe, lalu kita ubah menjadi 0, dan masuk ke tengah-tengah bagian sini, tambahkan keyframe, lalu kita ubah menjadi 10 derajat, dan masuk ke tengah-tengah bagian sini, tambahkan keyframe, kita ubah menjadi 0. Sorry, di keyframe ini kita geser ke detik bit 17:00, dan tambahkan kurva di tengah-tengah sini, pilih kurva yang nomor 4, salin kurva dan tempel kurva ke semua bingkai utama. Nah, setelah itu kita kembali dan masuk di bagian icon nomor 3, tambahkan keyframe di bagian sini, dan tambahkan keyframe di bagian sini. Lalu kita masuk kembali ke keyframe di detik bit 13:25, kita perkecil fotonya sampai kira-kira 450, dan masuk ke tengah-tengah bagian sini, kita tambahkan keyframe, kita zoom fotonya sampai ukuran kira-kira 1450, dan masuk ke tengah-tengah sini, tambahkan keyframe lagi, ubah menjadi kecil, perkecil, kita perkecil fotonya
sampai kira-kira ke 1400, nah 1400-an, dan masuk ke tengah-tengah bagian sini kita tambahkan keyframe, lalu kita zoom fotonya sampai ke ukuran 1600-an, dan masuk ke tengah-tengah bagian sini kita tambahkan keyframe, kita ubah menjadi kecil sekitar 1200-an, 1200, dan masuk ke detik bit 1700, tambahkan keyframe, dan lalu kita zoom fotonya sampai ke 1550, dan masuk ke ujung foto di bagian sini tambahkan keyframe, kita ubah menjadi 1080. Nah, lalu kita masuk ke ujung foto, masuk di bagian sini kita tambahkan kurva, maksudnya kurva, kita jangan diapa-apain kurvanya, dan masuk di bagian sini kita aktifkan overshoot dan atur kurvanya di kurva nomor 2, lalu kita atur seperti ini, dan ini tarik seperti ini. Nah seperti ini, lalu kita kembali, masuk ke bagian detik ini, di bagian sini kita nonaktifkan overshootnya, lalu kita pilih kurva nomor 4, dan masuk ke bagian sini kurvanya nomor 4, masuk di bagian sini kurva nomor 4, masuk di bagian sini kurva nomor 4, dan masuk di bagian sini kurva nomor 4. Jadi beda kurvanya cuma di awal dan di nomor 2 sini. Lalu kita kembali dan kembali. Setelah itu kita potong-potong fotonya saja. Lalu kita rapiin foto yang ini ke atas, dan kita potong-potong fotonya. Nah, di bagian detik bit 1727 kita tambahkan persegi, lalu kita klik di pojok kanan atas, klik regangkan ke area posisi, lalu kita pilih movement transform, icon yang nomor 3 kita zoom sedikit seperti ini, lalu kita kembali dan masuk ke color dan fill, masuk ke icon nomor 3, lalu kita kembali dan masuk ke detik bit 1912 kita potong. Lalu setelah itu kita masuk ke blending dan opacity, tambahkan keyframe di detik bit 1727, dan tambahkan keyframe lagi di detik bit 1912, tambahkan keyframe, lalu kita nolin opasitasnya, lalu kita kembali dan kembali. Lalu kita masuk ke bagian potongan foto yang bagian ini, yang intronya ini, yang awal. Nah, kita klik tambahkan efek, kita cari yang namanya distorsi, pilih yang bagian ubin, di bagian ubin kita aktifkan mirrornya, lalu kita kembali dan tambahkan efek lagi yang namanya buram gerak, di bagian blur buram gerak, pengaturan standar, dan tambahkan efek lagi yang namanya ombang-ambing di bagian move ombang-ambing, pengaturan standar, dan di bagian ombang-ambing sudutnya kalian biarin saja menjadi 45,0, dan frekuensinya biarin saja menjadi 2,0. Di bagian magnitude kita ubah menjadi 5. Nah, lalu kita kembali dan tambahkan efek lagi di bagian move ayun, pengaturan standar, dan di bagian ayun kita ubah menjadi frekuensinya menjadi 1,10, dan masuk di bagian sudut 1 kita ubah menjadi minus 0,5. Di bagian sudut kita ubah menjadi 0,5. Lalu kita kembali dan tambahkan efek lagi
Di bagian maske atau key, di bagian lumake pengaturan standar, kita klik lumake-nya, tambahkan keyframe di ujung foto dan tambahkan keyframe lagi di detik 0200, tambahkan keyframe, masuk ke detik bit 00, kita rendahnya kita kasih 1000 dan kembali, masuk ke potongan foto yang di detik bit 0922, kita tambahkan efek yang namanya ubin, di tengah sini ada, dan aktifkan mirrornya. Masuk kembali dan tambahkan efek lagi yang namanya ombang-ambing, di tengah sini ada. Di bagian ombang-ambingnya, klik sudutnya, kita nolin terlebih dahulu, dan tambahkan keyframe di kiri ujung foto, kita geser ke kiri seperti ini. Lalu kita tambahkan keyframe di kanan ujung foto, kita ubah menjadi 169, ubah menjadi 169. Lalu kita tarik keyframe-nya ke sebelah kanan seperti ini. Masuk ke bagian frekuensi, ubah menjadi 2,10, dan masuk ke bagian magnitude, kita ubah menjadi 95, dan tambahkan keyframe di kiri ujung foto, kita tarik seperti ini. Tambahkan keyframe lagi di kanan ujung foto, ubah menjadi 0, kita tarik ke kanan seperti ini. Lalu kita kembali dan tambahkan efek lagi yang namanya ayun, di tengah sini ada. Di bagian ayun kita ubah menjadi 1,11. Di bagian sudut kita ubah menjadi 3,0. Sudut satunya maksudnya minus 3,0. Tambahkan keyframe di kiri ujung foto, kita tarik keyframe-nya ke kiri seperti ini, dan tambahkan keyframe lagi di kanan ujung foto, ubah menjadi 0, kita tarik ke kanan seperti ini, dan masuk ke bagian sudut 2. Di bagian sudut 2 kita ubah menjadi 3,0. Lalu kita tambahkan keyframe di kiri ujung foto, tambahkan keyframe, lalu kita keyframe-nya geser ke kiri seperti ini, dan tambahkan keyframe lagi di kanan ujung foto, lalu kita ubah menjadi 0, dan geser ke kanan seperti ini. Lalu kita kembali dan tambahkan efek yang namanya buram gerak, di tengah sini ada. Di bagian buram gerak kita ubah tune-nya menjadi 0,50. Kita kembali dan kita salin satu layar. Kita checklist semua foto yang mau dijedak-jedukin, atau foto yang potong-potongannya itu kecil ya. Nah, kita klik yang di bagian sini, tempel gaya, kita nonaktifkan semuanya kecuali di bagian efek ini. Lalu kita tempel dan masuk ke potongan foto di detik bit 1101, klik fotonya, klik titik 3 di pojok kanan atas, balik secara horizontal. Lalu kita masuk ke potongan foto di detik bit 1228, kita klik titik 3 di pojok kanan atas, balik secara horizontal. Rangkain satu foto, masuk ke potongan foto di detik bit 1310, kita klik, kita balikkan secara horizontal. Dan lalu kita masuk ke potongan foto di detik bit 1503, kita klik fotonya, kita klik titik 3 di pojok kanan atas, balik secara horizontal. Kita kembali dan masuk ke potongan foto di detik bit 1700, kita klik titik 3 di pojok kanan atas, balik secara horizontal. Kita masuk ke potongan foto di detik bit 1712, kita klik titik 3 di pojok kanan atas, balik secara horizontal. Nah, setelah itu kita kembali dan kita tambahkan efek transisinya di bagian detik bit, di bagian detik
904, kita tambahkan persegi, kita klik titik 3 di pojok kanan atas, regangkan ke area komposisi, lalu masuk ke ke detik bit 10.08, kita potong, tambahkan efek yang namanya salin latar belakang, di bagian lainnya salin latar belakang, pengaturan standar, dan lalu kita tambahkan efek lagi yang namanya ubin putar. Di bagian distorsi kita cari yang namanya ubin putar di bagian sini, lalu di bagian ubin putar kita klik, masuk ke bagian rotasi, kita ubah menjadi 0 terlebih dahulu, tambahkan keyframe, lalu kita geser ke kiri persegi, tambahkan keyframe, kita geser ke kanan persegi, dan masuk ke tengah ke detik bit 9:22, tambahkan keyframe, kita ubah menjadi 3,5, dan masuk ke tengah-tengah bagian sini, tambahkan kurvanya nomor 2, kurvanya kasih seperti ini, dan masuk ke tengah-tengah bagian sini, kurvanya nomor 3, lalu kita atur seperti ini, lalu kita kembali dan masuk di bagian jumlah. Di bagian jumlah kita atur menjadi 0,5, dan masuk di bagian script, di bagian X kita ubah menjadi 10.000, dan di bagian Y kita ubah menjadi 0,01, dan lalu setelah itu kita kembali dan tambahkan efek lagi yang namanya buram direksional. Kita cari di bagian blur, cari yang namanya buram direksional, bagian mana ya, kita cari terlebih dahulu, mana nih buram direksional, oh di bagian sini. Wah, pengaturan standar, masuk ke buram direksional, lalu kita kekuatannya kita kasih 0 terlebih dahulu, kita tambahkan keyframe, geser ke kiri persegi, dan tambahkan keyframe lagi, kita geser ke kanan persegi, tambahkan keyframe di detik bit 9:22, kita ubah menjadi 0,03, dan tambahkan kurva di bagian sini, kurvanya yang nomor 2 kita tarik seperti ini, masuk di bagian sini kita tambahkan kurva nomor 3, kita ubah seperti ini, kita kembali dan masuk di bagian sudut, kita ubah menjadi 90, lalu kita kembali dan hasilnya bakal seperti ini. Nah, dia bakal terpotong gitu ya. Kayak nah, kita masuk ke bagian efek kembali, kita masuk kembali ke bagian ubin putar, sorry ada yang salah, di bagian pengacaknya kalian klik dan masuk ke bagian screen space, kalian atur menjadi on, dan lalu kita kembali dan hasilnya bakal seperti ini. Nah, tadi kan nggak jalan, sekarang kan jalan. Nah, setelah itu kita tambahkan transisi di bagian detik bit 11:01, kita tambahkan persegi kembali, lalu kita klik di pojok kanan atas, regangkan ke area komposisi, kita masuk ke detik bit 12:28, kita potong dan kita tambahkan efek lagi yang namanya salin latar belakang. Di bagian tengah sini ada, dan lalu kita kembali tambahkan efek yang namanya ubin. Di tengah sini ada, di bagian ubin kita atur mirrornya menjadi on maksudnya, tambahkan kurva di detik bit 11:24 dan tambahkan kurva di kanan ujung persegi, lalu tambahkan keyframe maksudnya lalu kita zoom menjadi 1500, masuk ke tengah-tengah sini, tambahkan kurvanya nomor 3, lalu kita atur seperti ini. Setelah itu kita kembali dan tambahkan efek lagi yang namanya lengkungan gelombang.
di bagian distorsi lengkungan gelombang, pengaturan standar. Di bagian lengkungan gelombang, kita masuk ke bagian tahap terlebih dahulu, kita kasih keyframe, kita ubah menjadi 0, dan keyframe-nya ini geser ke kanan persegi, ke kiri persegi seperti ini. Nah, ke kiri seperti ini. Lalu kita tambahkan keyframe lagi di detik bit 11.24, kita ubah menjadi 0,90. Lalu kita masuk ke bagian sini, tambahkan keyframe, kita ubah menjadi 1,45. Lalu kita geser keyframe-nya ke sebelah kanan, masuk ke tengah-tengah bagian sini, kita tambahkan kurvanya nomor 2, dan masuk ke bagian sini kita tambahkan kurvanya nomor 3. Lalu kita atur seperti ini, dan kembali masuk di bagian sudut, ubah menjadi minus 90. Di bagian sudut minus 90, dan di bagian jarak kita ubah menjadi 10. Lalu kita masuk ke bagian magnitude. Di bagian magnitude kalian ubah menjadi 0 terlebih dahulu, tambahkan keyframe, kita geser ke kiri persegi, dan kita tambahkan keyframe lagi, geser ke kanan persegi. Lalu kita tambahkan keyframe di detik bit 11.24, kita ubah menjadi 8,5. Masuk ke bagian sini, tambahkan kurvanya nomor 2, tarik seperti ini. Masuk ke bagian sini, tambahkan kurvanya nomor 3. Lalu kita kembali dan masuk ke sudut warp, kita ubah sudut warpnya menjadi 47 derajat, dan masuk di bagian damping. Di damping ini kita ubah jaraknya menjadi minus 100, dan screenshotnya kalian aktifin, dan kita kembali tambahkan efek, kita klik yang gambar, kita cari yang namanya saturasi semangat, gambar putih yang warna, maksudnya kita cari yang namanya saturasi atau semangat. Di bagian saturasi atau semangat kita klik, kita tambahkan keyframe di bagian sebelum detik bit 11.24, kita geser ke kiri sedikit. Di detik 11.23 tambahkan keyframe, masuk ke detik bit 11.24, tambahkan keyframe, lalu kita ubah menjadi minus 100, dan kita kembali dan tambahkan efek lagi yang namanya pemisahan RGB. Kita klik, kita searching aja pemisahan RGB, pengaturan standar. Lalu di pemisahan RGB nya kita lakukan cara yang sama seperti saturasi tadi. Lalu kita kekuatannya ubah menjadi 0 terlebih dahulu, lalu kita geser ke detik bit 11.23, kita tambahkan keyframe, dan tambahkan keyframe lagi ke detik bit 11.24, tambahkan keyframe, lalu kita ubah menjadi 0,05, dan lalu kita kembali kita hasilnya seperti ini. Nah, lalu kita masuk ke bagian detik bit 11.24, kita klik perseginya, masuk ke blending dan opacity. Di blending dan opacity kita tambahkan keyframe di detik bit 11.24, dan tambahkan keyframe lagi di detik bit 12.28, tambahkan keyframe, lalu kita nolin dan kita kembali, lalu kita salin dua persegi ini atau dua transisi ini, kita salin dua layar, lalu kita tempel di bagian pergantian foto. Nah, di bagian pergantian foto di bagian sini kita tempel, lalu kita pasin yang di frame tengahnya ke detik bit 13.25, dan kita pasin di persegi yang kedua di detik yang di frame yang di tengahnya, maksudnya kita pasin ke detik bit 15.26. Lalu setelah itu kita play, lihat hasilnya seperti apa jadinya.
kurang lebih seperti itu hasil dari tutorial sekarang. Lalu kita ekspor, dan sekian tutorial dari saya Rizan. Saya Rizan pamit undur diri. Enjoy the next video. Bye bye.